Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anana Wafik Faisa. Saya dari kelas 10 BTP 6. Saya akan mempresentasikan tentang kewarganegaraan digital. Warga negara digital adalah orang yang sadar akan hal yang baik dan yang buruk, sebagaimana menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi dan bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi. Kewarganegaraan digital, warga digital citizenship adalah suatu konsep yang menjadikan warga negara mampu membuat pilihan yang benar dan menggunakan teknologi secara menunjukkan kecerdasan perilaku. Dengan kata lain, konsep kewarganegaraan digital, norma-norma bertanggung jawab dan peduli terkait dengan pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi secara bersama. Hal ini tentunya memiliki banyak implikasi, di antaranya pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain dalam memutakhirkan status, tidak menyebarkan ujaran kebencian sara, tidak membuat tautan yang mencurigakan, dan sebagainya. Ada beberapa fungsi dari konsep kewarganegaraan digital, yaitu pertama, kewarganegaraan digital membantu masyarakat dalam proses komunikasi melalui media digital. Media digital yang mencakup informasi yang luas. Oleh karena itu, kewarganegaraan digital berfungsi untuk menciptakan rasa tanggung jawab kepada diri pengguna media komunikasi digital. Pelaku komunikasi yang menggunakan media komunikasi digital memiliki pertanggungjawaban setelah mengenal kewarganegaraan digital yang berisi norma dan etika pada penggunaan media. Rasa tanggung jawab tersebut tercipta untuk mencapai kebaikan selama masa penggunaan media komunikasi digital yang berbasis internet. Kedua, komunikasi yang menggunakan media komunikasi digital ini berpedoman pada kewarganegaraan digital yang berfungsi untuk menciptakan kehidupan yang bermanfaat, terutama bagi bangsa dan negara. Ketiga, masyarakat yang memahami konsep kewarganegaraan digital akan merasakan manfaatnya seperti memberikan kecerdasan kepada masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Teknologi dapat menghasilkan dampak positif apabila digunakan dengan berpedoman pada kewarganegaraan digital. Banyak masyarakat yang hanya dapat menggunakan komunikasi secara tidak cerdas, seperti menggunakan banyak waktu untuk hal yang tidak bermanfaat saat menggunakan media komunikasi digital, dan kerugian-kerugian lainnya. Menggunakan kata-kata yang tepat dan sesuai dengan etika kesopanan dalam berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain dalam sebuah updatean status yang bertujuan untuk menjatuhkan suatu pihak tertentu, atau membuat status yang mengarah pada provokasi. Tidak membagikan informasi yang bersifat privasi kepada publik, tidak mengakses website yang tidak pantas untuk berisi konten yang negatif komponen. Kewarganegaraan digital memiliki 9 komponen, yaitu pertama, akses digital. Akses digital merupakan salah satu komponen yang paling mendasar untuk menjadi warga digital. Namun, karena beberapa faktor seperti status sosial, ekonomi, domisili, cacat tubuh, atau lainnya, beberapa individu mungkin tidak memiliki akses digital. Akses digital yang termudah sering didapatkan di sekolah yang menawarkan komputer dengan internetnya. 2.
Perdagangan digital. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan perdagangan saat ini sebagian besar dilakukan secara online. Tentu saja, sebagai warga digital, kita diharapkan bertindak bijak dan berhati-hati. Misalnya saja, dalam hal penggunaan kartu kredit secara online, kegiatan perdagangan digital telah membuat segalanya menjadi lebih mudah. Namun, ada pula dampak negatifnya, seperti mendownload ilegal, perjudian, transaksi narkoba, pornografi, dan lainnya rentan terjadi pula melalui kegiatan perdagangan digital. 3. Komunikasi digital. Komunikasi digital dilakukan secara tertulis melalui jejaring sosial maupun email. 4. Literatur digital. Hal ini memberi pemahaman tentang bagaimana menggunakan berbagai perangkat digital. Misalnya, bagaimana cara mencari informasi di mesin pencari dengan benar atau bagaimana cara menggunakan berbagai log online. Nomor 5. Etika digital. Sebagaimana dibahas dalam komponen ketiga, etika digital adalah suatu harapan agar berbagai media teknologi informasi di internet mengomunikasikan secara sesuai dengan etika. 6. Hukum digital. Tak bisa dipungkiri bahwa kegiatan perdagangan digital telah menghadirkan fenomena pembajakan, download ilegal, penyalahgunaan kartu kredit, pencurian identitas, penyebaran virus, mengirim spam, cyberbully, atau tindakan negatif lainnya. 7. Hak dan kewajiban digital. Hak dan kewajiban digital merupakan seperangkat hak warga negatif digital seperti privasi, komunikasi dengan penuh etika, dan sebagainya. 8. Kesehatan digital. Seorang warga digital harus menyadari akibat stres fisik seperti ketegangan mata, sakit kepala, dan lainnya yang mungkin terjadi akibat penggunaan internet yang berlebihan. Nomor 9. Keamanan digital. Hal ini berarti bahwa seorang warga digital harus mengambil langkah-langkah protektif dengan berlatih menggunakan password yang sulit, perlindungan virus, backup data, dan lain sebagainya. Konsep thinking dalam kewarganegaraan digital adalah suatu etika atau norma-norma dalam melakukan interaksi di dunia digital. Konsep thinking dapat diterapkan ketika seseorang akan membuat, mengolah, maupun menyebarkan suatu informasi yang akan diakses oleh banyak orang. Konsep thinking memiliki makna pada masing-masing huruf pembangunnya, antara lain T. Is true, apakah benar, dan validkah informasi yang disusun, meliputi unsur-unsur dari sumber awal bila informasi tersebut adalah informasi terusan. H. Is hurt someone, apakah informasi tersebut menyerang, menyakiti, merugikan, menyudutkan suatu pihak? Informasi yang disebarkan di dunia digital harus dipertimbangkan. Apakah hal tersebut justru melahirkan konflik antar pihak pengakses? And is it necessary? Apakah informasi yang akan disampaikan merupakan hal yang penting? Hal ini perlu diperhatikan karena tidak semua informasi yang penting dapat diterima dengan baik oleh pihak pengakses.
justru akan dipandang negatif dan merusak reputasi diri. I. Is illegal. Apakah informasi yang akan disebarkan merupakan informasi yang ilegal atau legal? Jika informasi yang disebarkan merupakan hal yang tabu atau ilegal di suatu daerah, lebih baik hindari atau tunda penyebaran informasi tersebut. K. Is it clean? Apakah informasi yang disampaikan memuat hal-hal yang sesuai dengan etika kesopanan? Informasi sebelum disebarkan perlu dicek dalam penyusunan data, kata, dan kalimat agar tidak muncul kesalahpahaman yang dapat berujung fatal, seperti adanya pihak-pihak yang merasa disudutkan kepada kata tersebut tidak bermaksud menyudutkan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.